Salam baku dapa dengan kata Mama Aleta. Podcastnya Mama Aleta Fun. Karibmu berbagi cerita seputar perempuan, lingkungan, dan perjuangan tanah air yang percaya setiap cerita punya makna. Selamat sore sahabat kata Mama Aleta. Kali ini kita di depan Batu Naususu. Ibunya Batu ya. Ini Ibu Victoria Mail. Jadi Victoria Mail ini salah satu bagian dari OAT. Nanti Kakak Vika biasa dipanggil akan menjelaskan. Nah, tapi hari ini kita akan bicara tentang Lulbas. Podcast kita dulu pernah juga bicara tentang Lulbas, tetapi dia cerita Lulbas secara umum dan narasumbernya laki-laki. Nah, Kakak Vika ini dia pernah jadi Lulbas dan sebagai bagian OAT, itu dia saat itu menjadi bagian Lulbas yang bekerja bersama-sama dengan masyarakat waktu itu untuk mempertahankan batu yang itu menjadi sumber penghidupan orang Molo. Nah, kita akan cerita dengan Kakak Vika, sebenarnya Lulbas pada saat perjuangan itu, artinya Lulbas itu apa dan mereka ini siapa dan apa yang mereka lakukan sebenarnya kalau di organisasi. Baik, terima kasih Ibu Mai. Jadi Lulbas itu adalah istilah Lulbas keluar dari berasal dari kata pembawa berita, yang artinya pembawa berita. Jadi pembawa berita yang dimaksudkan di sini adalah sebagai penghubung. Jadi ketika tokoh-tokoh adat yang satu dengan yang lain belum berkenalan, daerah desa jauh yang begitu ya, jauh, satu tempat lain, berarti Lulbas pergi untuk bisa menghubungkan. Jadi ada tokoh adat di sini, ada tokoh adat Molo, tokoh adat Amanuban. Mereka saling berkenalan. Ketika itu yang lebih bagus lagi ketika kami undang mereka dan berkumpul di Nausus ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Jadi mereka saling kenal. Ya. Lulbas itu istilah untuk anak-anak muda biasanya, atau siapa mereka sebenarnya? Lulbas itu untuk anak-anak muda dan punya kemauan untuk bekerja sebagai pembawa berita. Ya. Waktu perjuangan mempertahankan batu, boleh nggak Kakak Vika cerita sebenarnya yang dilakukan oleh Lulbas pada saat bekerja bersama untuk memperjuangkan batu itu, tugas-tugas mereka seperti apa dan bagaimana mereka berkoordinasi satu sama lain untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lain itu? Terima kasih. Jadi Lulbas tugas-tugas Lulbas di saat untuk pertambangan itu, artinya awalnya semua Lulbas itu dikumpulkan. Kita berkumpul. Ini anak-anak muda dari kampung-kampung begitu, diutus oleh, ada yang diutus oleh adat, diutus oleh adat, diutus oleh tokoh-tokoh adat. Ya. Jadi berkumpul, maka datang di satu tempat dan kita berdiskusi bersama. Setelah berdiskusi bersama, kita membagi peran. Jadi ada yang bekerja untuk menghubungkan orang tua, tokoh-tokoh adat untuk berkumpul. Ada yang bertugas untuk bagaimana berdiskusi dengan masyarakat. Bagaimana kita berjuang untuk mempertahankan alam kita ini, terutama batu marmer saat itu. Jadi kami bagi peran masing-masing. Ada yang bersama dengan ibu-ibu, kita membagi tugas untuk masak juga. Masak, kita bagi-bagi peran. Setelah itu kita kumpul, ada yang bertugas untuk menghubungkan tokoh-tokoh adat yang berfungsi untuk ritual adat. Ya, dan mengumpulkan informasi juga. Ya, dan mengumpulkan informasi, karena kita terus ada juga yang khusus itu dia mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Sehingga semua sudah rampung, berarti kita diskusi lagi apa yang Lulbas misalnya dia pembawa tugasnya untuk mengumpulkan para anak Tobe, itu kira-kira dia keberhasilannya seperti apa dan kendalanya seperti apa, kita cari solusi bersama.
Anak atau B itu yang kemudian menjadi jembatan untuk bicara dengan alam. Berbicara dengan alam, ya. Jadi si Lulbas ini dia mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi di lapang, bersama menguatkan masyarakat. Lantas kemudian bagaimana ini menjadi strategi untuk disampaikan kepada tua-tua adat, begitukah? Ya, jadi disampaikan untuk kepada tua-tua adat bagaimana kita sama-sama dengan tokoh-tokoh adat, tua-tua adat, perempuan maupun laki-laki, kemudian anak-anak muda, untuk bagaimana kita bisa mencari solusi untuk kita melawan. Waktu itu kan Mama Vika juga pada saat perjuangan mempertahankan PAUD LIK dan PAUD OP itu sebagai perempuan, apa tantangan yang dihadapi oleh Mama Vika untuk menjadi bagian Lulbas saat itu? Tantangan saya saat itu adalah saya kan orang baru di tempat itu, jadi sering saya dipertanyakan siapa itu. Mereka belum tahu kalau saya itu Lulbas, jadi dipertanyakan. Jadi saat itu saya juga ketika ditanya saya menjawab bahwa ini saya datang juga dari daerah lain, tetapi saya ini kan orang Molo. Jadi saya punya hak untuk hadir di sini bersama-sama dengan rakyat, memberi kekuatan kepada rakyat untuk bagaimana kami bisa melawan para investor ini. Artinya tantangannya itu memang harus bagaimana mendapat kepercayaan ya dari tokoh-tokoh, dari masyarakat. Nah, bagaimana cara Kakak Vika untuk mendapat kepercayaan itu seperti apa strateginya? Strategi saya pribadi untuk mendapatkan kepercayaan dari tokoh, sehingga tokoh merasa percaya kepada saya, memberikan saya kesempatan untuk berjuang bersama-sama dengan mereka, adalah pendekatan saya dengan para orang tua, kemudian cara berbicara saya, sehingga mereka merasa bahwa walaupun dia dari kampung sebelah, tetapi dia punya, dan saya punya kepedulian besar terhadap apa yang terjadi nanti. Artinya kalau penambang jalan berarti lingkungan akan rusak. Itu dikasih kepercayaan seperti itu. Jadi dengan cara itu kemudian menjadi lebih mudah untuk berjuang bersama. Ada berapa Lulbas waktu itu? Saat itu ada 12 Lulbas. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 12, jadi ada 8 laki-laki, 4 perempuan. 4 perempuan. Dan sekarang sudah tersebar ke banyak tempat ya? Tersebar di banyak tempat. Masih sering berhubungan dengan para Lulbas ini? Lulbas kami sering berhubungan. Tetap kami punya koordinasi. Menanyakan sering lewat HP, kami bertanya bagaimana keadaan di kampung. Dulu nggak ada HP ya? Dulu tidak ada HP. Jadi sekarang sudah bisa tanya-tanya. Sekarang bisa tanya-tanya. Kalau dulu belum ada HP, lewat orang-orang yang datang dan bertemu, misalnya bertemu di pasar. Saya bilang bagaimana keadaan teman ada di sana. Oh baik-baik saja. Atau ada kendala ya, misalnya mereka temui kendala apa. Itu sebagai sebagai satu informasi, dan kami di sini yang ada di Nosus, kami berusaha berunding untuk bagaimana mengeluarkan dia dari masalah yang ada. Kesulitan itu. Terima kasih Kakak Vika. Sahabat Kata Mama Aleta, jadi Lulbas itu ternyata punya peran penting dalam perjuangan-perjuangan, karena para pemuda-pemudi adat ini kemudian menjadi semacam garda depan ya, untuk kemudian punya peran penting untuk mengorganisir masyarakat, menghimpun informasi, dan juga berhubungan dengan tua-tua adat yang lain untuk bersama-sama berjuang. Itu mirip kalau sekarang itu kita sebut pengorganisasian begitu ya di kampung. Itu betapa pentingnya peran anak-anak muda ini. Bayangkan kalau dulu sebelum ada handphone itu mereka berhasil menghentikan perusakan alam lewat tambang marmer itu, penghentian tambang marmer. Bayangkan mestinya sekarang harus lebih hebat dong, komunikasi kan lebih mudah ya. Lebih mudah ya. Begitu sahabat Kata Mama Aleta tentang Lulbas, kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Salam. Selamat sore. Semoga cerita tadi bernas. Kami undang kamu untuk mengusulkan topik podcast selanjutnya. Bye!